Pak. Waalaikumsalam. Ini wajah Terima saya pada kasih. biru-birunya ini. Mungkin itu Pak, mirror kan ada I have green screen itu loh Pak di pilihan. Itu Gimana? dihilangin. Di pilihan itu loh Pak. Di pilihan? Di pilihan apa tuh? Di pilihan bentar. Choose virtual background itu. Ya, just virtual background itu kan ada I have a green screen, itu kalau dicentang di centangnya checklistnya dihilangin. Apa tadi? I have green screen. Oh, centangnya dihilangin ya. Oke. Centangnya dihilangin. Ya, oke, udah. Nah, sampun. Waduh, ini baru jelas ini. Ya. Oke, sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hendra sudah berkenan untuk bergabung dan mengisi pembekalan AMT 2022 yang akan berangkat ke beberapa sekolah di Thailand Selatan, Pak. Dan sepertinya saya tidak perlu lagi untuk memperkenalkan Pak Hendra ya kepada teman-teman semuanya di sini ya. Karena kebanyakan di sini atau bahkan semuanya adalah lulusan dari pendidikan bahasa Inggris, dan kita tahu bersama Pak Hendra adalah dosen kesayangan kita. Sejak zaman saya itu, dosen saya Pak Hendra itu. Beliau dosen saya dulu. Selain Pak Hendra itu di PBI, beliau juga ada di LPSI sebagai kepala bidang perkaderan ya Pak. Betul ya. Nah, sebagai kepala bidang perkaderan cocok sekali yang memberikan pas sekali untuk teman-teman yang di Thailand Selatan ini. Kita harapkan bisa menjadi kader Muhammadiyah ya Pak. Kader Muhammadiyah yang bisa menyebarkan, bisa internasionalkan Muhammadiyah dari yang dekat-dekat dulu, dari yang Thailand. Kan kebetulan sekolah-sekolah yang itu sekolah muslim Pak, yang sekolah muslim yang konsepnya itu kebanyakan juga pesantren. Jadi teman-teman bisa masuk di situ dan bisa memperkenalkan Muhammadiyah di situ. Begitu untuk background dari Pak Hendra, kita tidak perlu lagi karena sudah kenal semua kan, karena kebanyakan juga lulusan ini. Kita ada beberapa Pak ini yang harusnya sudah bergabung. Ini sudah ada Mbak Nisha, ada Mbak Ica Bela, sama Mbak Ripani. Ini semua dari PBI. Nanti insya Allah yang lain juga akan bergabung karena ada yang masih dalam perjalanan dan lain sebagainya. Semuanya lulusan PBI, jadi semua sudah kenal dengan Bapak. Dan tanpa berlama-lama lagi, monggo Pak Hendra bisa kita mulai pembekalannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Galuh kesempatannya. Sebelum dimulai, biar lebih komunikatif, mohon videonya di-on-kan ya. Mbak Ica, Ripani, saya agak-agak lupa begitu. Biar lebih komunikatif, ini pesertanya mohon di-on-kan videonya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang terhormat Mas Galuh dan Mbak Nurun, staf KKUI, peserta Zoominar gitu ya, webinar ini terkait dengan pembekalan jelang pelepasan ya, pelepasan. Jadi dibekali habis itu dilepas ya. Pembekalan pelepasan calon guru sekolah atau madrasah di Thailand, Southern Thailand. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bermuajah melalui channel Zoom ini. Salat berisalam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya masih ingat Ica, saya ingat wajahnya ini. Ripani ini juga kayaknya saya ingat ini. Mana wajahnya? Ripani. Sudah, Pak. Mengondisikan wajah dulu. Ya, Ripani, Ica, ini saya ngajar. Nisa saya belum tahu. Beberapa semester yang lalu saya yakin mereka ikut kelas saya terkait dengan English for Islamic Context. Mudah-mudahan itu awalan untuk
mengenal wacana tentang keislaman. Terkait dengan program ini, yang pertama saya akan mulai dari peran strategis Muhammadiyah, begitu ya. Kenapa Muhammadiyah ini makin ke sini makin strategis, wabil khusus di Southern Thailand and Southern Philippines, gitu ya. Salah satunya adalah karena Muhammadiyah sejak eranya Pak Din Samsudin menjadi contact person for conflict resolution. Jadi mereka akan berdamai begitu kalau mediatornya itu Muhammadiyah. Ya, ini merupakan trust atau kepercayaan dari pihak Thailand dan Filipina terkait dengan peran-peran internasional Muhammadiyah. Melalui trust itulah kita menyampaikan visi dakwah kita. Kita mengenalkan Muhammadiyah dengan peran-perannya, kan begitu. Itu yang pertama. Oleh karena itu, trust yang sudah diberikan kepada Muhammadiyah itu perlu dijaga. Salah satunya melalui peran-peran para alumni yang akan mengajar di Southern Thailand ini. How to make sure that they know Muhammadiyah. How to make sure that you are the ambassador of Muhammadiyah. You should be able to tell them about Muhammadiyah and its significance. Ya, kontribusinya apa, perannya apa yang membedakan Muhammadiyah, ini penting. Ya, mungkin Thailand dan Filipina atau kecenderungannya adalah di Malaysia, mereka lebih cenderung bermadhab Syafi'i. Begitu ya. Syafi'i school of thought. While we are here in Muhammadiyah, we have our own school of thought, or the so-called by tarjih approach, gitu ya. Kenapa Muhammadiyah memiliki majelis tarjih? Kenapa Muhammadiyah tidak mendeklarasikan Syafi'iyah, begitu ya, yang mengidentikan diri dengan Syafi'iyah atau Syafi'i school of thought adalah Nahdlatul Ulama. But again, we do respect those school of thought. All the school of thought, we do respect them. Ya, jadi melalui tarjih Muhammadiyah itu dalam hal ini ada perbedaan manhaj, gitu ya. Muhammadiyah itu tidak bermadhab tapi memiliki manhaj. Apa itu? Yakni manhaj tarjih. We do respect all the school of thought, Hambalian, Syafi'ian, ya, Ahmad bin Hambal dan seterusnya itu, Maliki, begitu. Jadi kita menghargai pendapat-pendapat imam mazhab, namun pendapat-pendapat itu ditimbang, ya, mana yang lebih rojih, mana yang lebih kuat. Kembali landasannya adalah ar-ruju ilal Quran wa sunnah, back to Quran and sunnah. So at the beginning you have to make sure that you understand what is Muhammadiyah, what is its contribution, ya. Why that Ahmad Dahlan founded Muhammadiyah at the beginning of 19th century? What was the trigger? Apa penyebabnya? Kenapa ada keterpanggilan Kiai Dahlan ingin mendirikan Muhammadiyah? Sebentar saya pindah ke laptop sebelahnya, ini sudah on sehingga saya bisa share screen begitu, Mas Galuh. Sebentar. Ripani itu dari Sunda itu, Mas Galuh itu. Tahu dia. Teh Ripani ya. Kumaha kabar teh? Sehat? Ya,
Saya akan share screen ya. Mas Galuh, Ya. saya dibuat co-host nih, Bentar. Mas Galuh. Mbak Nurun, Ya ini backgroundnya agak relevan lah ya. Meet and greet with PP. Kalau tadi Baitul Arqam ya, sudah. Sudah belum Mas Galuh ini? Oke. Saya bentar. Ini filenya di mana ya Mas Galuh ya? Desktop. filenya 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 di desktop, Pak. Desktop nanti di situ ada directory local drive-nya. Tinggal pilih. Di file ini. Ya, jadi kan nanti Kak share screen, kemudian di situ apa saja kalau Bapak sudah buka tinggal Screen, klik. whiteboard, iPhone. Di situ screen, Pak, screen. Bukan. Di situ Bapak sudah buka aplikasi apa saja. Di Yang situ desktop mana ya yang desktop? Nah, sudah, Pak. Kalau kesulitan bisa kirim ke saya juga, Pak, nanti saya bantu share screen. Oke. Ini kelihatan ya? Belum, Pak, masih gelap, Pak. Belum, Pak. Atau saya kirim ke saya saja, Pak, nanti saya bantu share screen-nya. Oke. Ini lambat sekali ininya.
Ya, Mas Galuh, nanti saya kirim dan di-share ke teman-teman ya nanti ya. Ini agak lambat ininya. Siap Pak. Kirim ke saya, nanti share screen dari sini saja. Ya oke, saya lanjutkan ya, rekan-rekan semua. Jadi we have our own manhaj, ya, respecting all the school of thought and verifying which ideas is the strongest one. Itulah apa yang disebut dengan manhaj tarjih. Kiai Dahlan pernah berpesan, we all human beings are divided into nation, but to achieve, to pursue happiness and the welfare, we should unite our heart. Untuk bahagia dan sejahtera, kita harus mengaitkan, menyatukan hati kita. We should try something new instead of following our own disasters, gitu ya. Jadi kita harus mencoba hal-hal yang baru daripada hanya sebatas taklid buta, begitu. Mencoba dan melakukan hal-hal yang baru inilah yang disebut dengan tajdid, ya. Something new, trying something new, ya. Jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid. Nah, kata-kata kuncinya ini, ya. The keywords are amar ma'ruf, nahi mungkar, and tajdid. Ya. Pembaharuan apa saja yang dilakukan oleh Kiai Dahlan? Nah, ini yang harus dielaborasi. Sebagai gerakan keagamaan, maka yang diperbaharui adalah cara pandang terhadap agama ini, ya. Yang diperbaharui adalah metode memahami ajaran Islam tadi. Yakni satu, tajdid dalam bidang keimanan atau purifikasi, pemurnian ajaran Islam, ya. Purification. Muhammadiyah, which is very well informed as a purifying movement, ya, gerakan pemurnian. What to purify? Apa yang dimurnikan? Yakni keimanan, akidah dan ibadah, ya. Yakni keimanan kepada Allah itu tidak boleh dicampur adukan, tidak boleh ada kesyirikan di situ. Dalam bidang ibadah tidak boleh ada bid'ah. Nah, gitu ya. Trying something new, adding part of the rituals or reducing part of the rituals. Nah, ini dihindari, ya, bid'ah biziyadah maupun bid'ah bin nukson, gitu ya. Nah, berangkat dari gerakan keagamaan ini, ya, triggernya untuk terbentuknya Muhammadiyah. Kenapa didapati dalam masyarakat kauman, dalam masyarakat Indonesia atau sebelum Indonesia itu masih bercampurnya agama dan budaya. Nah, begitu ya. Karena memang abad-abad sebelumnya Hindu dan Buddhis sangat menguasai Nusantara ini. Nah, maka tidak heran kalau masih ada sisa-sisa itu, ya. Jadi pemurnian tadi. Yang kedua adalah merespon tadi dinamika kemasyarakatan. Di sana masih didapati molimo, masih ada yang judi, masih ada yang maling dan seterusnya, ya, mabuk, gitu ya. Ini diedukasi dengan amar ma'ruf
ma'ruf, gitu ya, dan nahi mungkar, ya, disapa agar mereka tahu they are Muslim, but why that they did something like that, gitu ya, Muslim tapi kok tetap melakukan hal-hal yang against the syariah, gitu ya, melawan syariah. Inilah yang dilakukan oleh Kiai Dahlan dengan mulai dari hal-hal yang kecil sampai institusionalisasi, gitu ya. Kalau dulu ada yang disebut dengan geger kauman. Bagaimana kauman itu geger karena Kiai Dahlan berupaya menawarkan kritik, begitu ya, koreksi terhadap sebuah kemapanan. Apa itu? Yakni arah kiblat. Arah kiblat yang ke barat sudah mapan, lalu diverifikasi ulang, ditawarkan, kok nampaknya kita belum sholat menghadap kiblah, gitu ya. Padahal perintah Allah itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, nah, gitu ya, hadapkanlah wajahmu ke Ka'bah, begitu. Nah, ini yang membuat ada geger, ya, menggugat kemapanan. Maka dakwah yang dilakukan oleh Kiai Dahlan itu mengalami dinamika, respon. Ada yang menerima, ada juga yang menolak atau resisten. Ya, ini bagian dari konsekuensi, gitu ya, sebuah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi terus saja Kiai Dahlan melakukan itu, gitu ya. Lalu sempat juga membangun langgar Kiai Dahlan, lalu dirubuhkan, begitu ya. Teman-teman, saya pikir perlu menonton kembali untuk menghayati spirit perjuangan Kiai Dahlan era awal dengan menonton Sang Pencerah. Yang selanjutnya adalah terobosan apalagi, tajdid apalagi yang dilakukan Kiai Dahlan dalam bidang education. Ini penting, ya. Kala itu yang dominan adalah traditional education, pendidikan yang tradisional, yakni pesantren-pesantren. Belum ada pesantren modern. Adanya pesantren-pesantren tradisional. Yang pesantren tradisional itu kurikulumnya tidak ada, lantas dia bisa berlaku bertahun-tahun bagi yang tidak pintar, tapi juga bisa cepat bagi mereka yang cerdas, kan begitu. Lalu Kiai Dahlan melihat ada sistem education system, schooling system yang diintrodusir oleh Belanda, oleh Eropa, yang saat itu pendidikan hanya ada dan bisa diakses oleh priai, begitu. Hanya orang-orang keturunan ningrat priai saja yang mendapatkan akses persekolahan. Nah, gini, ya. Maka nampaknya schooling system ini menjadi ketertarikan tersendiri yang Kiai Dahlan pelajari dan Kiai Dahlan adopting the schooling system, ya. Pada saat Kiai Dahlan berupaya mengadopsi sistem persekolahan itu, lagi-lagi ini disikapi sebagai sebuah terobosan dan menggugat kemapanan. Ya, dulu yang namanya pesantren itu nggak ada itu meja dan kursi, adanya sorogan, gitu ya, lesehan. Jadi keberadaan perangkat-perangkat persekolahan yang modern itu pun merupakan sesuatu pembaruan, sesuatu yang diadopsi. Tapi Kiai Dahlan meyakini bahwasanya mengadopsi new system, which is schooling system, it is a part of muamalah, gitu loh. Ya, ini bagian dari kehidupan muamalah, ya, yang kita disarankan dalam kehidupan bermuamalah ini perlu melakukan tajdid, pembaharuan, gitu. Perlu menambah dan memodifikasi. Kalau tadi dalam bidang ibadah dan akidah itu tidak boleh ada bid'ah, gitu ya. Dalam bidang ibadah nggak boleh ada bid'ah, baik menambah-nambah maupun mengurangi, ya. Tapi kalau dalam bidang muamalah, terobosan hal yang baru itu sangat disarankan dan mubah boleh,
Ya. Nah, ini bagian dari tajdid, pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Mengubah pola pikir, mindset, mengubah cara pengambilan keputusan hukum, istidlalul hukum, ya tadi yang disebut dengan tarjih tadi itu. Lalu selanjutnya melakukan pembaharuan, mengadopsi persekolahan. Yang kedua, waktu itu Kiai Dahlan juga menginisiasi berdirinya klinik Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah, karena memang akses terhadap kesehatan juga masih terbatas begitu. Bagaimana umat ini akan maju kalau tidak sehat, kan begitu? Ya. Lalu kita bisa bayangkan Kiai Dahlan punya gagasan besar untuk mendirikan klinik meskipun belum punya dokter yang muslim. Nah, begitu loh. Tapi visinya Kiai Dahlan itu melampaui zamannya. Kiai Dahlan bisa meyakinkan orang Belanda agar mereka mendukung visi ini sehingga Belanda mengirimkan dokter-dokternya untuk praktek di klinik Muhammadiyah. Ini luar biasa. Yang notabene-nya dokter-dokter itu adalah kafir, kan begitu. Nah, lagi-lagi ini tajdid yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Yang ketiga, Kiai Dahlan mendorong para santrinya pada saat mengkaji surah Al-Ma'un dan surah Al-Asr. Surah Al-Ma'un selama 3 bulan dikaji oleh Kiai Dahlan dengan para santrinya sampai para santrinya itu sempat mereka merasa sudah paham. Tapi apa indikator paham itu? Lalu Kiai Dahlan bertanya, apa buktinya? Mereka kan begitu. Ternyata bukti dari pemahaman atas ayat Al-Quran itu adalah pengamalan. Maka Kiai Dahlan mengajak para santri keluar dari surau itu, keluar dari halaqah itu, melihat realitas dan menyapa para kaum papa, anak-anak telantar, ya diajak, lalu dibuatlah panti asuhan, ya. Hamhuis, ya. Ada dua itu, rumah yatim dan rumah sakit, gitu ya. Jadi ini respon atau aksi sosial terhadap permasalahan kemasyarakatan yang Islam harus hadir begitu. Inspirasinya dari Al-Qur'an itu sendiri, begitu. Ya. Maka hari ini ada yang disebut dengan ideologi Al-Ma'un. Nah, gitu ya. Fikih Al-Ma'un. Ini yang menginspirasi dan yang menggerakkan para aktivis Muhammadiyah, warga Muhammadiyah untuk terus beramal, ya. Ada yang disebut dengan etos ta'awun, ya, saling bekerja sama, saling tolong menolong, bekerja sama untuk mengentaskan masalah kemasyarakatan, yakni kemanusiaan. Itu kerjasamanya sangat terbuka, lintas golongan dan agama. Maka kita ketahui umpama hari ini dalam rangka tanggap bencana